Kalau paspor hilang itu bayarnya 1 juta untuk Itu penaltinya. penaltinya Pak ya. Ya, tapi kalau paspor rusak itu 500.000. 5. Pak, tentu kalau kita bicara paspor nih paling banyak ditanyakan Pak. Sebetulnya berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan paspor Pak? Hmm. Jadi sebagai biaya pembuatan paspor itu sendiri sesuai ketentuan yang berlaku itu dikenakan biaya 350.000. Ya, sih. Artinya betul-betul biaya yang harus dibayarkan ke bank. Artinya paspor tersebut artinya bukan paspor rusak atau paspor hilang. Nah, kalau mereka mengajukan permohonan paspor dikarenakan hilang atau rusak, tentunya akan diberikan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Oh begitu Pak ya. Artinya kalau untuk pembuatan paspor baru dan penggantian tuh cuma 350.000 gitu Pak ya. Betul, betul sekali. Baru dan penggantian hanya 350.000, kecuali hilang dan rusak. Tentu betul. ada sanksi ataupun denda yang harus mereka penuhi. Nah dalam hal ini Pak, kan tadi kita harus mendaftarkan melalui M-Paspor gitu Pak ya. Nah tapi ada nggak Pak pelayanan-pelayanan khusus yang bisa dirasakan masyarakat misalnya tanpa menggunakan M-Paspor itu sebenarnya bisa nggak Pak? Tentu hal tersebut sudah kita pikirkan bagi mereka yang memang belum bisa menggunakan aplikasi, ya contohnya mereka yang lansia atau orang-orang yang berkebutuhan khusus, tentu kita bantu di kantor imigrasi. Artinya kita bantu untuk mengupload datanya, dan juga mereka bagi yang berkebutuhan khusus kita siapkan fasilitas-fasilitas khusus juga, seperti yang lansia atau orang-orang yang memang memerlukan pelayanan beda dengan yang umum. Karena kita sudah melengkapi juga kantor-kantor kita ini, kalau bagi yang lansia atau yang kebutuhan khusus seperti toilet difabel kita Khusus. siapkan. Iya Pak ya. Seperti ruang menyusui kita siapkan. Seperti ruang tunggu khusus bagi lansia juga kita siapkan. Terus fasilitas lain seperti kursi roda, tongkat, dan fasilitas-fasilitas lainnya pun kita siapkan. Termasuk yang umum juga, bila mana mereka tidak menggunakan pakaian yang pantas, tentu kita siapkan juga pakaian untuk mereka membuat paspor agar terlihat tampilan mereka lebih baik daripada yang mereka kenakan. Iya, artinya semua fasilitas sudah kita siapkan begitu ya Pak ya, terutama untuk yang berkebutuhan khusus diantaranya ada lansia dan juga anak-anak di bawah umur ya Pak ya. Betul, itu sudah kita siapkan semua fasilitas-fasilitas itu. Untuk kantor imigrasi Kuala Tungkal saya rasa sudah sempurna lah. Walaupun masih ada kekurangan yang sifatnya tidak begitu urgent, tapi kalau hal-hal yang lain sudah kita siapkan untuk fasilitas-fasilitas itu. Baik Pak. Nah sekarang ini juga pertanyaan yang paling sering ditanyakan Pak oleh masyarakat di internet, baik dari media sosial, di website. Jadi apabila paspor hilang atau rusak, itu apa yang harus dilakukan Pak Eji? Ya tentunya sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau itu paspor hilang, artinya harus dilengkapi dengan surat lapor hilang dari kepolisian. Itu kalau paspor hilang. Setelah mereka melapor ke kantor polisi mendapatkan surat keterangan hilang paspor, tentunya mereka akan datang ke kantor imigrasi setempat untuk dilakukan pembuatan berita acara pemeriksaan. Bagaimana kronologi paspor tersebut hilang. Setelah nanti proses BAP-nya selesai dan administrasi dalam pemeriksaan tuntas, tentunya yang bersangkutan akan langsung kita lakukan proses pembuatan paspornya. Kecuali yang paspor rusak. Kalau paspor rusak artinya tidak harus melapor ke kepolisian karena wujudnya ada. Tentu melalui BAP saja sudah cukup, dan itu kita proses cepat, tidak mungkin lama. Baik. Kalau untuk ininya Pak, biayanya itu apa, ada penalti yang harus dibayar oleh masyarakat itu ketika paspornya hilang atau rusak?
Kalau paspor hilang itu bayarnya 1 juta untuk Itu penaltinya. penaltinya Ya, Pak ya. tapi kalau paspor rusak itu 500.000 500.000. tambahan daripada PNBP yang sudah ditentukan 350. Ya. Nah, itu jadi kita harapkan masyarakat betul-betul bisa menjaga agar tidak hilang, tidak rusak, biar tidak dikenakan denda untuk penggantian paspornya. Oh, lumayan Pak ya, 1.350.000. Iya, itu bisa dapat paspor 3. Iya. Bisa 4 Pak berarti Bisa Pak. 4, Bisa iya, 4. bisa 4. Rugi kan? Ya, itu Iya. sangat rugi sekali Sangat kalau rugi, betul. kalau kita sampai hilang. Maka dari itu kan Betul. karena ini kan dokumen milik negara Pak ya. Betul. Jadi dokumen milik negara artinya begini, bahwa tidak boleh pejabat ataupun petugas yang tidak berwenang melakukan penulisan-penulisan, coret-mencoret di dalam paspor itu kecuali pejabat atau petugas imigrasi yang ditunjuk dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi betul-betul kita jaga dokumen-dokumen tersebut karena kita banyak sekali menemukan masyarakat ini masih sangat tidak begitu menjaga. Jadi paspor digeletakkan sama anak-anak dikira buku catatan, dicoret-coret. Nah, kalau sudah dicoret-coret seperti itu tidak layak pakai dan mereka harus segera mengganti paspornya. Iya. Karena di negara tujuan kalau paspor itu sudah koyak, sudah banyak coretan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu negara tujuan pun akan menolak dan mengembalikan kita lagi ke Indonesia. Iya. Oh begitu ya Sangat Pak. capek kita harus menggunakan Iya, betul. waktu, biaya lagi. Iya, betul. Karena kita tidak awas dengan dokumen yang kita miliki. Iya. Nah, itu. Artinya itu dihitung sebagai paspor rusak ya Pak ya. Iya. Kalau yang udah tercoret Itu dianggap paspor rusak. Tentunya melalui mekanisme yang berbeda dengan paspor baru atau penggantian. Baik. Makasih Pak, selamat sore. Dan sampai berjumpa lagi di IMI Podcast Kuala Tungkal bersama Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kuala Tungkal. Selamat sore.